Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita masuk ke mata pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adapun materi ajar pada pertemuan pada kali ini, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi materi kita, tema kita adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. A. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata bahasa Arab yaitu zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa adanya akad nikah yang sah. Jadi tidak ada hubungan yang sah di dalam zina ini. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah zina muhsan, yaitu penzina yang sudah baligh atau berakal merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap penzina muhsan adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu sederhana sampai dia meninggal. Yang kedua adalah zina gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang atau belum pernah menikah atau kawin. Hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina: dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina gairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkannya atau membuang pelakunya pezina tadi ke tempat yang jauh dari tempat mereka tinggal. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Dirajam sampai mati bagi penzina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Hukuman bagi yang menuduh zina atau kadzab bagi laki-laki atau perempuan yang baik-baik. Syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukum pezina. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya perzinahan tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu, jadi tidak boleh dengan saksi yang berdusta atau kadzab. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Jadi bila di antara saksi tersebut itu berlainan ataupun mencabut dari kesaksiannya, maka hukuman bagi dia dikategorikan sebagai penuduh zina. Pun hukuman bagi penuduh zina ini terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 4. Di antara dampak negatif perbuatan zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Jadi usulan nasab menjadi tidak jelas dalam suatu keluarga. Yang keempat, anak sezina tidak bisa menasabkan kepada bapaknya. Dan yang kelima, anak sezina tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan
hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama adalah Quran surah Al-Isra, yaitu surah ke-17 ayat 32. Dalil dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang amat buruk. Oke, ini adapun analisis daripada hukum tajwid dari surah Al-Isra ayat 32. Lafal wala adalah hukum tajwidnya mad tabi'i. Kemudian az-zina alif lamnya adalah lam syamsiyah. Kemudian lafal innahu hukum tajwidnya adalah mad silah, baca 2 harokat. Kemudian lafal wasa'a adalah hukum tajwidnya mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak negatif lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Adapun dampak di dunia, yang pertama yaitu menghilangkan wibawa, kedua mengakibatkan kefakiran, yang ketiga yaitu qasrul umur, yaitu mengurangi umur bagi pelaku zina. Adapun dampak di akhirat, yang pertama yaitu mendapatkan murka dari Allah atau sukhtullah. Yang kedua, hisab yang jelek, banyak dosa karena berbuat zina. Yang ketiga yaitu siksaan kelak di dalam neraka. Dalil yang kedua dari larangan perbuatan bebas dan zina yaitu Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ibatun minal mu'minin. Artinya, zina perempuan dan pezinah laki-laki keralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama. Itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hukum tajwid dari ayat tadi, lafal fajlidu, hukum tajwidnya adalah qalqalah sugra karena ada jim mati, dibaca dipantulkan sedikit. Kemudian minhuma, hukumnya adalah ijhar halqi, dibaca jelas, nun mati bertemu ha. Kemudian lafal ra'fatun, hukum tajwidnya adalah ikhfa khalqi, dibaca samar-samar. Kemudian lafal ta'ifatun, baca mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat dalam ilmu tajwid. 3. Hadis tentang larangan mendekati zina yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha fa inna thalithahuma asy-syaitanu." Rawahu Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menerapkan perilaku mulia. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan.
4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa atau disingkat dengan 5M. Penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan materi di atas, dosa zina termasuk dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 2 juga telah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai terjerumus ke lembah dosa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Banyak dampak buruk dari perbuatan zina. Di antaranya ditampakkan di dunia, yaitu yang pertama, cahaya akan hilang dari rona wajah orang yang berbuat zina tersebut. Kemudian umurnya akan semakin pendek serta kekal dalam kemiskinan atau menghambat datangnya rezeki. Kemudian di akhirat akan mendapatkan sukhutullah, murka Allah menantinya. Hisabnya amat buruk serta mendapatkan siksaan di neraka dan juga akan dibenci, dapat murka oleh Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Di antara perilaku yang bisa menghindarkan seorang dari dosa zina adalah dengan menjaga pergaulan sehari-hari, menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas olahraga dan rajin beribadah puasa. Adapun hukuman bagi pelaku zina sudah jelas tertuang dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 yang bersih perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki yang masing-masing 100 kali dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah atau muhsan. Zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu zina muhsan bagi pezina yang balik berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Kemudian zina ghairu muhsan bagi pezina yang lazang atau belum pernah menikah sama sekali. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.